Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan masuki hadis yang ke-49 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Hadis ke-49 yang dibawakan Imam Bukhari di halaman berapa nak? 69. Ini masih tentang silaturahim. Masih tentang silaturahim. Yaitu sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna a'rabiyan arada lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi. Abu Ayyub bercerita, pada suatu hari ada seorang badui yang mendadak menemui Nabi SAW di tengah perjalanan beliau. Jadi Nabi SAW lagi melakukan perjalanan, ujuk-ujuk dicegat oleh seorang badui. Dan biasanya orang badui ini orangnya belak-belakan, dan kalau bahasa kita ini kurang mengerti unggah-ungguh. Orang gunung, orang kampung kurang mengerti tentang etika. Tapi biasanya para sahabat itu kalau ada orang badui tanya sama Nabi SAW, mereka suka. Para sahabat yang lain suka. Kenapa suka? Karena biasanya pertanyaannya itu belak-belakan. Dan para sahabat biasanya segen untuk tanya dengan model pertanyaan orang badui tadi. Jadi ada hikmahnya juga, ya, ada hikmahnya juga. Apa yang disampaikan oleh badui tersebut? Faqala akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Apa kata badui tersebut? Beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ini pertanyaan berbobot atau pertanyaan ecek-ecek? Sangat berbobot. Sangat berbobot. Langsung dia menyampaikan pertanyaan bagaimana supaya bisa masuk surga, terhindar dari neraka. Simple, tapi langsung kepada inti. Begitulah seharusnya seseorang ketika konsultasi. Ketika seorang konsultasi itu jangan muter-muter, langsung kepada apa? Inti masalah. Kenapa? Kenapa langsung inti masalah? Ngirit waktu. Karena biasanya yang dikonsultasi ini adalah orang yang sibuk. Jadi jangan muter-muter, langsung intinya apa? Ustadz, saya mau konsultasi. Gak usah pakai mukodimah panjang-panjang. Ustadz, hukumnya ini apa? Halal, selesai. Haram, selesai. Ya, jangan banyak panjang, padahal intinya jelas. Orang Arab Badui ini walaupun dari kampung, tapi simple, jelas, langsung ke inti masalah. Maka jawaban Nabi SAW pun juga simple. Apa kata Nabi SAW? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Satu, kata Nabi SAW, tauhidkan Allah, hindari syirik. Tauhidkan Allah, hindari syirik. Pondasi. Kalau kamu ingin masuk surga terhindar dari neraka, maka pondasinya harus tauhid dan harus menjauhi syirik. Tanpa itu nggak bisa masuk surga dan pasti masuk neraka. Harus pakai pondasi. Pondasinya akidah yang benar. Akidah yang benar mentauhidkan Allah, menjauhi syirik. Sudah. Kemudian dilanjutkan sama Nabi SAW. Tauhid aja nggak cukup. Yang kedua kata Nabi SAW, wa tuqimus shalah. Setelah engkau bertauhid, maka kamu harus menegakkan sholat. Bukan sekedar sholat,
tapi menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu adalah sholat dengan sebaik mungkin, waktunya yang benar, ya, cara sholatnya yang benar, ya, kemudian juga konsentrasinya yang benar, itu menegakkan sholat. Wudunya yang benar. Jadi sholat jangan asal-asalan. Berapa ini sudah? Berapa? 2. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa tu'tiyaz zakah. Kamu hidup bukan cuma beribadah kepada Allah, bukan cuma berinteraksi kepada Allah, tapi kamu juga di dunia berinteraksi dengan sesama. Maka yang ketiga pesan Nabi SAW, keluarkan zakat. Kalau kamu orang kaya, ya. Jadi jangan cuma sholat tapi nggak peduli sama lingkungan. Nggak cukup masuk surga hanya sekedar sholat, harus diiringi dengan baik terhadap sesama. Salah satu bentuk kebaikan terhadap sesama adalah mengeluarkan zakat. Sudah berapa ini? 3. Yang keempat, ini yang intinya di bab ini, watasilur rahim, dan bersilaturahmilah. Dan bersilaturahimlah. Jaga hubunganmu dengan kerabat dekatmu. Orang itu nggak cukup ngaji, nggak cukup bertauhid, nggak cukup sholat, tapi dia juga harus berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada kerabat-kerabat dekatnya, kepada tetangganya. Dan ini pelajaran berharga buat kita semuanya. Sering saya ulang-ulang, nggak cukup ngaji, nggak cukup hanya mengubah penampilan pakaian kita, nggak cukup hanya mengubah penampilan wajah kita, nggak cukup hanya mengubah penampilan gaya kita berpakaian, tapi ubahlah perilaku kita. Nggak cukup hanya sekedar kita memakai baju yang sunnah, tapi juga praktekkan wajah yang sunnah. Senyum. Nggak cukup kita hanya sekedar mengubah cara pakaian kita, tapi juga ubah cara kita berbicara yang baik kepada orang lain, yang sopan, yang lembut, yang halus. Tebarkan salam, tebarkan senyum, unggah-ungguh dalam bersikap. Ini semuanya diperintahkan di dalam agama kita. Inilah yang akan mengantarkan kita ke surga, menjauhkan dari neraka. Ada berapa? 4. Apa yang pertama? Tauhidkan Allah, jauhi syirik. Yang kedua, tegakkan salat. Yang ketiga, bayarkan zakat. Yang keempat, silaturahim. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, dihindarkan dari neraka. Allahumma amin. Terima kasih. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.